Karena itu siapa saja di antara hamba yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, menjadi ahli Al-Qur'an, ya, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Kalau dia tidak bisa menghafalnya, dia baca. Dia baca Al-Quran itu dengan melihat. Ya. Karena itu sebagian dari as-salaf ada yang hafal Quran, tapi dia tetap menghafal dari mushaf juga, melihat dari mushaf. Ya. Kenapa? Sebab mereka memandang bahwa membaca dari hafalan itu ibadah, dan melihat ke mushaf juga adalah apa? Adalah ibadah. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau seorang membaca dari mushaf, dia kumpulkan dua kebaikan. Dia melatih hafalannya dan dia melihat dari apa? Dari mushaf. Iya. Baik. Dan ini adalah perkara yang hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Maka Ramadan ini bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Sebaiknya seorang itu dia membaca Al-Quran, dia khatamkan di bulan Ramadan. Kalau dia bisa, dia khatamkan dengan solatnya, di dalam solatnya. Kalau dia tidak hafal, dia bisa baca dari mushaf atau solat. Tidak ada masalah. Jadi misalnya kalau kita punya masjid di samping rumah, ya, kebanyakan masjid kan mereka tidak khatam Quran di sholat tarawih, tidak khatam Quran. Ya, maka seorang itu dia boleh setelah sholat tarawih bersama imam selesai, ya, maka dia pulang ke rumahnya, dia sholat lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sholat lagi di rumah, dia cuma sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, boleh dia witir. Nah, boleh dia witir. Karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi layla. Tidak boleh dia witir dalam satu malam. Witir 1 kali saja. Jadi kalau seorang misalnya ikut imam sholat tarawih, maka bagusnya dia ikut sampai imam ini selesai. Karena keutamaan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza qama ma'a imamihi hatta yansarif, husiba lahu qiyamul laila." Seorang lelaki itu kalau dia berdiri bersama imamnya sampai selesai, maka akan dicatat untuknya sholat 1 malam suntuk. Nah, ini juga dari bentuk keberkahan, ya. Jadi kalau dia sholat sendiri, dia sholat 1 malam suntuk, sholat sendiri. Tapi kalau dia sholat bersama imam, sekadar sholat imam panjang maupun pendek, begitu selesai dia dihitung seperti sholat 1 malam suntuk. Nah, ini keberkahan juga di bulan Ramadan. Dan memang sholat tarawih itu syariatnya cuma ada di bulan Ramadan saja. Karena itu tidak ada sholat tarawih di luar Ramadan. Tidak ada sholat berjamaah di luar Ramadan. Jelas, ya? Ada sebagian orang yang bikin acara sholat berjamaah di luar Ramadan. Sholat malam berjamaah di luar Ramadan. Ini keliru, ya. Karena itu tidak dilakukan oleh Nabi. Andai kata ada syariat sholat berjamaah di malam hari selain Ramadan, maka akan diberitakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mereka tidak pernah lihat. Bahkan Nabi itu memberi contoh sholat tarawih di bulan Ramadan, cuma 3 malam beliau sholat. Karena beliau khawatir akan diwajibkan terhadap umatnya. Ya, tapi itu sudah cukup untuk pensyariatan sholat tarawih. Baik, jelas, ya? Jadi kalau misalnya dia sholat bersama imamnya, imamnya sudah selesai, maka di malam harinya dia boleh tambah sholatnya. Boleh dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau dia ingin lebih bagus, ada cara yang lebih bagus. Caranya bagaimana? Dia ikut sholat bersama imam. Imamnya misalnya 11 rakaat. Ya. Begitu imamnya witir, imam salam, dia tidak ikut salam bersama imam. Tapi dia berdiri menambah 1 rakaat. Dia berdiri menambah 1 rakaat. Supaya sholatnya menjadi berapa rakaat? Menjadi 12 rakaat. Nah, kalau 12 rakaat, dia sudah witir atau belum? Belum witir. Nah, di malam harinya dia boleh sholat lagi 11 rakaat dengan witirnya. Dia tutup dengan witir. Dan ini lebih afdal, ya, karena ditutup dengan witir itu lebih bagus.
Tapi kalau ada yang mau ikut witir, terus dia sholat lagi di malam hari, enggak ada masalah. Tapi dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat saja. Tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia witir lagi. Ya, dan sholat malam itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya di sholat malam. Karena Nabi SAW bersabda, sholatul lail mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jelas ya? Baik. Jadi ini dari bentuk amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi kalau dia di malam hari, dia ingin baca Al-Quran, misalnya dia ingin khatamkan, imamnya tidak khatam di sholatnya, dia baca ketika di malam hari. Dia buat waktu untuk dirinya. Bagaimana dia khatamkan Al-Quran di dalam apa? Dalam sholatnya. Ini satu contoh ya dari amalan kebaikan. Dan alhamdulillah sekarang ini ya sudah mulai banyak ya masjid-masjid yang kembali menghidupkan sholat tarawih dan mengkhatamkan Al-Quran. Saya katakan sudah mulai kembali karena di masa dahulu itu ada. Ya. Di masa dahulu itu orang baca imam, kemudian dia sholat tarawih, itu ada yang khatam dalam Ramadan sekali, ada 2 kali, ada 3 kali. Ya. Kalau sekarang ini subhanallah, khatam 1 kali saja sudah dianggap apa? Ini sholatnya terlalu panjang. Ya. Tapi sekarang sudah mulai lagi, alhamdulillah banyak yang menghidupkannya. Ya. Karena memang ini dari keberkahan terkait dengan apa? Al-Quran. Ya. Dan seorang muslim itu adalah hal yang indah. Ya. Dia sering mengkhatamkan Al-Quran. Sering dia mengkhatamkan Al-Quran dalam membaca, dalam sholat, ya, dalam sholatnya. Sampai sebagian para salaf rahimahumullah, ada yang ketika di malam hari dia sholat panjang, ya, maka ya, dia menghibur dirinya dengan berkata, mudah-mudahan lama saya berdiri di malam hari ini bisa meringankan saya ketika berdiri di depan Allah pada hari kiamat. Nah, itu semangat yang tinggi. Iya. Jangankan kita, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu akan datang. Bersama dengan itu, qama minal lail hatta tatafattara qadamah. Beliau salat di malam hari sampai pecah-pecah kedua kakinya. Ketika dikatakan kepada Nabi tentang hal tersebut, beliau berkata, afala akunu abadan syakura. Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Iya. Maka kita perlu perhatian yang lebih besar terhadap Al-Quran ini. Berpegang dengan Al-Quran itu dengan cara membacanya, mempelajarinya, tadabbur terhadap kandungannya dan mengamalkannya. Nah, inilah yang menjadi masalah sekarang ini. Orang-orang itu semangatnya di dalam mempelajari Al-Quran berkurang. Jadi kalau ada kajian tafsir, ya, maka itu seakan-akan tema tidak menarik. Jadi kalau bikin tema nanti buat dulu tema-tema yang yang bagus, yang menarik, yang kekinian, yang bombastis, baru mereka datang. Jelas ya? Dan ini dari kemunduran. Beda dengan masa dahulu. Ya, kalau ada yang menafsirkan Al-Quran di masa dahulu, itu luar biasa itu. Bukan orang sembarangan. Kalau di masa dahulu. Karena itu kata Ibnu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang di antara kami dari sahabat, kalau dia sudah mempelajari tafsir surah Al-Baqarah, maka itu sudah hebat di tengah kami. Sudah menonjol di tengah kami para sahabat. Jelas ya? Sudah menonjol. Iya. Tapi beda dengan banyak manusia. Dan ini mulai berkurang ya dari masa ke masa. Dan itu terjadi di akhir-akhir masa sahabat juga. Katanya disebutkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau datang ke sebuah negeri, maka orang-orang berkumpul di negeri itu di masjid, penuh masjidnya. Ribuan orang. Ya. Maka beliau pun mulai membuka tafsir surah Yusuf. Ya. Tafsir surah Yusuf. Ketika mulai orang berkurang. Ya.
Nah, ini dari musibah-musibah yang menimpa umat. Tatkala perhatian terhadap Al-Quran itu menjadi kurang. Nah, itu di masa ada ulama yang menafsirkan Al-Quran. Kalau di masa sekarang ini juga agak repot ya. Orang yang bisa menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang bagus itu tidak banyak. Ya. Ada yang berbicara tafsir di masa sekarang ini. Cuman amburadul, ngaur. Ya, sembarangan. Sampai nulis buku berjilid-jilid tentang tafsir. Ya. Dan kebanyakannya adalah pemikiran dia sendiri. Nah, ini dari musibah di masa sekarang ini. Jelas ya, padahal tafsir-tafsir para as-salaf itu alhamdulillah masih ada. Masih terjaga, sisa dipelajari dan diajarkan. Nah, inilah semangat kita di dalam Al-Quran harusnya kita perbaharui. Ini Ramadan ini harusnya kita buat lebih baik lagi. Dibuat lebih baik lagi. Kalau ada yang ustadz bagus, dia punya pelajaran-pelajaran tafsir terekam, dia dengarkan, dia pelajari, dia catat dari faedah-faedahnya, supaya terbiasa dengan apa? Dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Bagaimana caranya seorang itu mau dikatakan cinta kepada Al-Quran kalau dia jarang membacanya, jarang tadabbur terhadapnya? Ya, ini jangan sampai kita ini subhanallah ada masalah dengan Al-Quran. Ya, kita bermusuhan dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang ucapan Nabi-Nya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ar-Rasul berkata, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjura, hal yang ditinggalkan. Nah, itu apa maksudnya meninggalkan Al-Quran? Para ulama sebutkan beberapa makna. Di antara makna meninggalkan Al-Quran, satu, tidak membacanya. Dua, dia tidak dengarkan kalau ada orang yang membaca. Tiga, dia tidak tadabburi kandungannya. Empat, dari bentuk meninggalkan Al-Quran, dia tidak beramal dengan Al-Quran, tidak bertahkim dengannya. Yang kelima, dari bentuk meninggalkan Al-Quran, dia tidak jadikan Al-Quran sebagai obatnya, sebagai penyembuhnya. Iya. Karena keterkaitan hati dengan Al-Quran kurang. Ketika dia sakit, pikirnya, wah, dokter mana yang canggih ini, yang ahli, kan begitu. Ya. Dia tidak berpikir menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai penyembuh. Dan ini dari kelemahan. Ya, dari kelemahan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki keadaan kita dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, ahli Al-Quran. Baik, jadi keberkahan dalam Al-Quran ini banyak sekali ya.